I can't say. Why? Do you want to get another experience or what? Yes, this is my fifth time here in Bali, and every year, if I've been here, I always go into the water. Yeah, so you like this and Yes, like, and I think then I come back 1 year. Okay. Suksuma. Thank you, Suksuma. Para bule yang melekat. Jadi melekat juga harus Bukan sosial media namanya kalau nggak pro dan kontra. Jadi tidak ada kebenaran yang mutlak ataupun kesalahan yang benar-benar salah di sosial media itu. Kebenaran dan kesalahan yang mutlak itu adalah milik netizen semuanya. Seperti kemarin postingan tentang melukat. Ada Dewi Persik yang melakukan ritual melukat di Bali. Ada yang mengatakan, ih itu tidak layak kalau bukan orang Bali. Ih itu tidak benar kalau bukan orang Hindu. Ih berarti melukat itu akan dihindukan. Banyak lagi yang lain-lain komentarnya bla 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 bla. Komentar positif terima kasih, komentar yang negatif ini nih. Kamu harus tahu itu pengertian melukat. Melukat itu berasal dari kata sulukat. Tahu nggak apa artinya kata sulukat? Su artinya baik, lukat artinya pembersihan diri. Jadi, su yang bermakna baik dan lukat yang berarti penyucian atau membersihkan diri, ini tentunya mengandung muatan positif, di mana sulukat atau melukat difungsionalkan, dititik beratkan kepada aktivitas ritual yang mengharapkan untuk suatu hal-hal positif. Ritual menyucikan diri dengan harapan untuk menghilangkan hal-hal negatif dalam tubuh sehingga mendatangkan hal-hal positif. Contoh, kebanyakan mimpi buruk atau sakit yang berkelanjutan, kemungkinan ada masa lalu yang membebani diri, sehingga dengan melukat ini akan sedikit demi sedikit tergerus hal-hal yang berbau negatif tersebut digantikan dengan vibrasi ataupun getaran yang positif. Nah, lalu di mana saja bisa diadakan prosesi melukat ini? Tidak hanya di mata air saja teman-teman. Sekarang yang terkenal dan viral itu kan mata air Tirta Ampul, ada juga Tirta Mengening dan beberapa mata air lainnya. Teman-teman juga bisa melakukan aktivitas melukat di pura ataupun juga di sungai, campuhan pertemuan antara mata air beberapa sungai ke laut seperti itu. Di laut juga iya, bahkan tirta suci yang sudah diberikan mantra atau puja di rumah pendeta Hindu itu juga bisa disebut dan dikategorikan dengan melukat, membersihkan diri seperti itu. Jadi tidak terbatas, tidak hanya di mata air ataupun di sungai, di laut pun juga boleh, di rumah pendeta suci juga baik, dan juga campuhan ataupun sungai juga termasuk dalam aktivitas melukat itu. Lalu apa yang membedakan daripada prosesi melukat itu? Tentu saja ada dari tujuan pelaksanaan dan tata cara prosesi melukatnya. Contohnya apa? 1. Melukat astu pungku. Melukat astu pungku ini adalah jenis penyucian atau pembersihan diri yang diakibatkan dari hari kelahiran seseorang yang kurang baik. Contohnya dari Triguna. Sifat Triguna itu yakni Satwam Rajas Tamas. Nah, dengan pemelukatan astu pungku diharapkan meminimalisir teman-teman daripada pengaruh-pengaruh yang tidak baik terkait dengan hari kelahiran seseorang. Itu pengelukatan astu pungku. Kemudian yang kedua adalah pengelukatan geni anglayang. Jenis pengelukatan apa lagi ini? Ini tujuan pelaksanaan pembersihan diri ini adalah untuk membersihkan dan menyucikan diri seseorang yang tertimpa penyakit. Entah itu penyakit yang sudah menahun atau mungkin black magic dan lain sebagainya. Intinya ditujukan kepada pembersihan penyakit. Kemudian pengelukatan gomana. Nah, ini melukat gomana adalah tata cara melukat yang dilakukan oleh seseorang pembersihan diri untuk menebus oton. Ini terkait dengan wewaran, saptawara, pancawara yang bersangkutan. Mungkin ada pengaruh-pengaruh yang kurang baik sehingga dilakukan pengelukatan gomana dengan harapan mampu meminimalisir pengaruh negatif dari wewaran seseorang tersebut.
Contohnya apa nih pengelukatan gomana yang harus dilakukan? Nah, teman-teman ada yang lahir Wuku Wayang nggak? Nah, pengelukatan gomana sangat penting dilakukan oleh mereka yang lahir di Wuku Wayang. Kemudian, tata cara yang lain, melukat Surya Gomana. Melukat Surya Gomana adalah tata cara pembersihan diri yang dilakukan terhadap bayi yang lahir. Nah, biasanya dilakukan nih pada acara Nelu Bulanin. Itu dilakukan pengelukatan Surya Gomana. Selanjutnya apa lagi nih? Pengelukatan Semarabeda. Pengelukatan Semarabeda ini difokuskan kepada penyucian Sang Kamajaya dan juga Sang Hyang Semararati pada saat prosesi pawiwahan. Ini biasanya untuk teman-teman yang akan melakukan pernikahan ya, pasti dilakukan pengelukatan Semarabeda ini untuk meminimalisir hal-hal negatif pada saat prosesi pernikahan tersebut. Selanjutnya ada melukat Prabu. Nah, tata cara pengelukatan ini diharapkan penyucian yang dilakukan ini mampu memilih pemimpin yang baik yang mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan untuk rakyatnya. Sehingga dengan melukat Prabu ini kita gemah ripah loh jinawi. Kemudian yang terakhir adalah melukat Nawaratna. Nah, melukat Nawaratna ini sekilas mirip dengan melukat Prabu, yakni mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan. Itu tata cara pelaksanaan melukat dan juga jenis tujuannya seperti itu teman-teman. Diklasifikasikan menjadi bagian-bagian tersebut, 7 bagian ya. Jadi sebenarnya apakah kalau melukat itu kita dihindukan? Dihindukan. Nah, seperti postingan tadi di Tirta Empul, tidak memandang ras, tidak memandang gender, tidak memandang dari mana Anda berasal, tidak memandang agama apa yang Anda anut, mereka akhirnya melakukan ritual tersebut. Selama Anda percaya, Anda benar-benar menghayati secara mendalam tentang kesakralan prosesi tersebut, boleh dilakukan. Nah, biasanya sebelum melukat, mereka akan melakukan suatu ritual seperti make a wish ketika kita ulang tahun. Mereka ada persembahan seperti bunga dan lain sebagainya di hadapan mereka, bukan karena mereka dihindukan, tidak, tetapi make a wish dengan harapan setelah mereka melakukan pengelukatan ini diberikan kesehatan, diberikan energi yang positif seperti itu, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian setelah masuk ke pengelukatan itu sendiri, mereka lakukan prosesi-prosesi tersebut dengan kusyuk, dengan sakral, bukan karena mereka harus dihindukan. Di tengah pro dan kontra polemik layak atau tidaknya agama lain melakukan prosesi melukat, kenyataannya Dinas Kebudayaan dan juga Kementerian Pariwisata telah mengakui adanya prosesi melukat ini sebagai wisata religi. Ada juga komentar seperti ini, ngapain juga jauh-jauh mandi harus ke Bali dan beramai-ramai seperti itu. Oke, ini ditandai ya. Mandi dalam artian mandi secara harfiah, secara membersihkan badan kita secara nyata seperti ini. Tentu kita nggak usah melakukannya jauh-jauh sampai ke tempat suci ataupun ke Bali seperti itu. Cukup di kamar mandi, di rumah kamu, di hotel dan lain sebagainya. Tapi kamu harus tahu, di Hindu, dalam Hindu di Bali ada pengertian tentang triangga. Tri adalah 3, angga adalah lapisan badan yang kita percayai melapisi tubuh kita. Pertama itu ada stula sarira, lapisan badan kasar kita. Nah, lapisan badan kasar kita ini kita bisa mandi di rumah atau di mana saja seperti yang Anda inginkan. Tetapi kalau suksma sarira, lapisan badan kedua, ini lapisan badan halus kita. Nah, ini seperti mungkin ada nggak sih yang belajarin tentang kandepat atau catur sanak atau apalah namanya, nyama papat, sedulur papat di Jawa sana ya. Kita percaya kan sedulur papat ini adalah daripada suksma sarira kita, sehingga kadang kita merasa bahagia aja, tapi kok tiba-tiba hati kita terdalam tuh merasa sedih dan seperti ada sesuatu yang menyakitkan, padahal kita sedang happy-happy aja. Nah, ini suksma sarira inilah yang dilukat atau dibersihkan dengan mata air spirit, mata air sakral yang keberadaannya tentu terbatas jumlahnya di beberapa wilayah. Kemudian kita juga punya badan ketiga, Antakarana Sarira, badan penyebab. Ini badan karma. Ini badan penyebab ini sejatinya adalah Brahman. Brahman itu Tuhan, Atman, Brahman itu tunggal. Jadi kita, badan penyebab kita, Antakarana Sarira inilah yang menyebabkan kita hidup. Kalau tanpa Antakarana Sarira, kita tidak akan bisa bernafas dan bernyawa seperti itu. Nah, ini adalah percikan terkecil dari Tuhan Yang Maha Esa yang kita yakini dalam Hindu di Bali. Nah, seperti itu teman-teman. Nah,
Percaya atau tidaknya itu berpulang kembali kepada pribadi masing-masing.